terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah, senantiasa kita sehat walau dalam kondisi yang sedikit lemah mungkin karena kita menunaikan ibadah puasa. Tapi yakinlah, sumu, berpuasalah, tasihhu, kita akan sehat. Ini sebuah keyakinan juga. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, kemudahan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah puasa ini itu pertanda ada modal keimanan di kita semuanya. Karena bagi orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak dimodali keimanan, maka akan sangat sulit menjalankan ibadah puasa ini. Walau yang difahami puasa sementara, tidak makan, tidak minum, tidak mengikuti syahwat sementara. Kenapa pakai sementara? Ada bagusnya kalau kita mau meningkat. Ada bagusnya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mengangkat tema yakni puasa tidak sekedar menahan lapar. Jadi tema kita itu. Ini berangkat dari hadis Nabi, teks Nabi ini. Ada hadis Nabi begini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, jalur Abu Hurairah. Ibnu Majah itu kita hitung lagi ahli hadis. Ini untuk memastikan bahwa hadisnya bukan asal, kira-kira gitu ya. Bukhari nomor 1, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, lalu Nasa'i. Ini yang disebut dengan kitab yang 6. Nah, saya kutipnya dari sini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Laisa siyamu, belumlah puasa itu." Ini puasa yang sudah mau naik kelas 2 ini. Belumlah dianggap puasa itu minal akli wasyurbi, yang menjaga diri dari makan dan minum. Itu. Kalau tahap pertama puasa adalah meninggalkan makan dan minum. Tapi ini sudah upaya optimis yang digambarkan oleh Nabi ke kita bahwa itu belum cukup. Tapi bukan melarang bahwa tidak sah itu kalau tidak langsung berkualitas seperti ini, tidak. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Yang dimaksud puasa itu adalah menjaga diri dari al-lagwi warrafathi, supaya asyik. Pemirsa sekalian, yang saya maksud asyik adalah sumbernya jelas. Saya akan kutipkan hari ini apa pengertian al-lagwi warrafathi. Saya kutip dari kitab Fathul Bari. Al-lagwi itu adalah al-kalamul ladzi la asla lahu minal batili wa shibhihi. Kalau al-lagwi itu yang sia-sia ini adalah ucapan-ucapan yang la aslalahu, yang kita tidak mengutip. Artinya kata-kata rendah yang dikutip-kutip gitu.
Dan cukuplah dianggap berbohong orang mengutip kalimat yang dia tidak tahu siapa dari dia kutip. Begitu mengajaknya ini berkualitas, ini hidup. Memang agak tinggi sih, saya katakan tadi. Tapi kita mau belajar untuk ini. Al-laghwu itu adalah, saya kutip ulang, al-kalamul ladzi la aslalahu minal bautili wa shibhihi. Jadi kan kadangkala ada orang senang dianggap belum bisa dilaporkan, sehingga dianggap ini kurang mendidik. Itu al-laghwi. Ini tingkatan, salah satu tingkatan. Kemudian yang kedua ar-rafas. Kan hadisnya tadi minal laghwi war-rafasi. Apa itu ar-rafas? Ar-rafasu ismun jami'un li kulli ma yuriduhu ar-rajulu minal mar'ah. Anak-anak kita biasa bilang curoknya ini adalah nama setiap, jadi apa yang disebut, yang menyindir-nyindir gitu. Apa yang condong bagi, maaf ini kalau laki-laki yang disimbolkan ya, walaupun bisa sebaliknya, tapi dalam penggunaan istilah ini, apa yang biasa disindir oleh laki-laki yang bikin sembunyi perempuan, bikin malu, itu ar-rafas. Ini supaya jelas saja. Maaf kalau sedikit agak norak ya, tapi ini pembelajaran seperti ini, perbedaan itu. Jadi, puasa tidak sekedar meninggalkan makan dan minum. Tapi kita mau meninggalkan al-laghwi war-rafasi. Kita berharap ya, saya juga mohon kepada Allah secara pribadi ini, agar kita diberikan oleh Allah hidayah petunjuknya. Mau mengucapkan hal-hal yang kita tahu bahwa kita belajar. Membiasakan diri jujur mengutip. Itulah menariknya di perguruan tinggi. Harus mengatakan pendapatnya A, B, C. Sebut pendapatnya orang, akui. Lalu kemudian kita mengatakan menurut saya. Oh, itu poin penting di perguruan tinggi itu kalau mau orang sarjana. Kutip. Ternyata dalam hal ini mendidik kita agar yang benar itu yang diucapkan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berpuasa ayo kita hayati agar kita makin merasakan kesyahduannya insyaallah. Baik, kita lanjut pemirsa sekalian. Ada satu pendapat ulama yang menarik seiring dengan hadis tadi. Ibnu Rajab berkata begini, ahwanus siyami tarkus syarabi wat ta'ami. Seringan-ringannya puasa itu, dari hakikat puasa yang dimaksud adalah meninggalkan makan dan anis syarabi dari minum, wat ta'ami dari ini Ibnu Rajab, dan ini benar. Kalau ini sih jangan yang kualitas dewasa, anak-anak juga sudah bisa kalau yang meninggalkan makan dan minum. Makanya hadis Nabi tadi mengatakan bukan itu. Tapi yang jadi puasa adalah meninggalkan al-lagwi war-rafasi. Apalagi kalau kita, ayo kita minta hidayah betul sama Allah ya. Ada sebuah fase hidup yang bisa kita bayangkan, bisa kita yakini, seakan-akan orang anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3. Bahwa sebelum Ramadan, salat, ikut pengajian. Selesai assalamualaikum ustaznya, atau ustaznya juga, ada unsur ghibah. Seakan-akan dibiarkan saja. Ini saya termasuk di dalamnya. Kita minta hidayah kepada Allah. Ada tahapan begini, tapi ini Ramadan loh. Nggak boleh ini. Bukan berarti boleh kalau di luar Ramadan. Ini kan bohong kecil ini nih. Kecil ji. Ini kan ghibah-ghibah kecil ini. Di Ramadan, sekali lagi tema kita kan tidak sekedar menahan lapar dan haus. Kita mau yang ini. Karena memang tidak mudah meninggalkan hal-hal al-lagwi war-rafasi. Ini saya katakan ya agak tinggi ini. Mungkin juga kelas saya belum di situ. Jujur pemirsa, ayo kita saling mendoakan. Bahwa memang tidak mudah, karena kalau kebiasaan ghibah, bohong kecil, merendahkan orang kalau bicara, karena kita merasa ada posisi, misal ini, loh, saya kan puasa ini, maka tidak sekedar makan, tidak minum itu, waduh ternyata saya ini masih posisi sekedar puasa, yang menurut Ibnu Rajab tadi, ahwan itu paling, kalau ibarat nilai di kampus itu 2,0. 2,0 maksudnya. Itu. Aduh ya Allah, saya puasa ini. Tapi kok ghibahnya belum bisa saya tahan. Marah-marahnya juga belum. Dipancing juga untuk marah-marah, diremehkan. Masih terpancing. Tapi kalau kita mau, ini puasa ini, di Ramadan ini, tidak sekedar makan, tidak sekedar minum. Karena pemirsa sekalian, kita mau meningkat. Kesabaran dalam meninggalkan maasi. Ini kan juga sebuah ujian kesabaran. Meninggalkan itu tadi kan butuh sebuah, bahkan bukan hanya komitmen meninggalkan, tapi harus ada trik. Bagaimana kita bisa berhenti ghibah yang mengajak kita ghibah ini nasa-nasa? Teman, toko poeng, bahasa Makassar itu. Susah menghindar. Butuh juga trik untuk meninggalkan. Karena kalau langsung mengajari tentu tidak mudah. Dalam sebuah lingkungan, boleh jadi selesai ceramah kita, masuk ke ghibah yang lain. Terlalu dikuasai oleh kebiasaan. Nah, meninggalkan kebiasaan seperti ini butuh perjuangan keras dan kesabaran. Tapi saya mau baca dalilnya pemirsa sekalian. Bahwa
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang sabar mau mengarahkan kebaikan karena meninggalkan sekedar makan dan minum, mau meningkat kepada yang meninggalkan yang al-lagwi warrafas tadi, itu namanya ihsan. Sebuah kreativitas, bahkan mungkin bahasa sekarang inovasi untuk kita bisa meninggalkan itu. Tapi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mudah-mudahan kita bisa menyadari ini. Ini terdapat pada surat At-Taubah 120. Allah sama sekali tidak yudhi'u merendahkan, meletakkan, membiarkan. Tidak akan. Kalau manusia mungkin ya, ada orang berprestasi dicueki. Jelas-jelas ditahu ukurannya dia mampu begini, dicueki. Boleh sesama manusia, oke, tidak masalah. Manusia. Tapi jangan rendah di hadapan Allah, optimislah terus. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Berbuat baiklah. Kalau tidak dinilai, ya itu kan memang manusia. Kita terkait dengan itu. Nah, saya mau motivasi diri juga sekaligus menambah motivasi dari ayat Al-Quran. Karena sabar berbuat kebajikan tadi Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya ulang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau sabar, mau berbuat baik tadi, mau berinovasi tadi, tapi belum sempurna, jangan berhenti. Jangan putus asa. Perlihatkan saja. Tapi Allah yuwaffas sabiruna. Allah akan membalas kepada orang-orang yang sabar. Membalas, kalau kata yuwaffa itu, muwaffa, itu persis. Orang tidak diwafatkan kalau tidak dibalas sesuai perbuatannya. Sekecil apapun pasti akan dibalas. Itu kata yuwaffa. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah lah yang akan mampu membalas orang yang berbuat kebajikan dan kesabaran tadi yang hanya Allah yang tahu takarannya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, optimisme ini yang kita lanjutkan dari hadis Nabi tadi bahwa laisa siyamu minal akli wasyurbi itu mau meningkat kepada kemampuan mengelola. Kita istilahkannya kalau boleh, mengelola temperatur batin. Meninggalkan yang dilarang itu tadi. Saya paling mudah menyebutnya al-ghibah. Kalau sumpah sih, ya masih banyak juga orang yang terlalu cepat bersumpah. Kalau harganya ndak segini, saya begini, Masya Allah. Padahal kalau orang muda bersumpah itu sebenarnya sudah merendahkan. Kalau orang yang punya kalbu keimanan yang mau transaksi itu, justru dia berhenti. Saya mulai belajar seperti ini. Kalau ada pilihan di tempat orang mau belanja, yang satunya bersumpah, yang lain hanya menjelaskan, maaf, saya sudah, oh ini ada enak ini, asik nih dia nih. Tidak bersumpah dia, apa adanya. Karena bersumpah itu menandakan, kalau orang langsung mau disumpah, sumpah karena Allah, itu artinya dia sudah dalam posisi sangat rendah, sangat terjebak, sangat kesusu orang bilang. Jadi pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang harus kita pelajari itu adalah tidak ghibah, tidak mudah bersumpah, apalagi sumpah palsu. Karena kapan terlalu mudah bersumpah itu menandakan kita dalam posisi yang tidak aman. Dalam posisi yang sekaligus tidak amanah. Nah, untuk meningkatkan kualitas puasa, harus kita tinggalkan kondisi-kondisi seperti ini. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak.
Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita amalkan ini ada sebuah optimisme, ada sebuah hasrat untuk lebih meningkat lagi kepada kelas yang tidak kelas-kelas itu saja. Karena ini akan melahirkan sebuah kepuasan batin. Kalau kita bisa merasakan, bisa naik ke kelas yang kita dambakan ini. Itulah sebabnya saya mau baca ayat dalam Al-Quran. Kesabaran dalam berbuat ini. Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar kita senantiasa kulik malu, berbuatlah terus. Fasayarallahu amalakum. Allah lah yang akan menilai itu. Jadi ibadah puasa yang kita amalkan itu lakukan dengan baik, penuhi syarat rukunnya. Lalu anjuran-anjuran ibadah di dalamnya kita juga makin amalkan. Insya Allah Allah yang akan nilai. Nah, dalam hal meninggalkan apa yang merendahkan ibadah puasa kita itu secara kualitas, kita ada motivasi seperti ini. Dalam surah Az-Zumar ayat 39. Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas kepada orang-orang yang sabar pahalanya yang hanya Allah yang tahu kadarnya, Allah yang tahu ukurannya. Kenapa pakai sabar? Tidak mungkin kita mampu meninggalkan larangan-larangan yang merendahkan nilai puasa itu kalau tidak dengan kesabaran. Tantangan pertamanya adalah kalau kebiasaan itu adanya di kita, mudah bicara, mudah terpancing suasana. Asal ada informasi terlintas, langsung senang, seakan-akan sangat tahu. Bahkan, biar dia tidak mendapatkan manfaat kalau itu yang dia ungkap, itu yang dia ghibah, itu yang ia fitnah, itu yang ia angkat. Dia juga merasa hampa sebenarnya. Cuma kebiasaan saja. Nah, di sini butuh kesabaran. Jadi, meninggalkan maksiat itu tidak lain sebuah kekuatan dalam bentuk kesabaran. Jadi, untuk menuju kepada kualitas puasa ini butuh kesabaran di dalamnya. Saya tambahkan pemirsa, kemampuan mengamalkan ketaatan itu juga harus dengan sabar. Jadi kalau meninggalkan larangan tadi, kekuatannya adalah sabar. Mengamalkan juga perintah Allah, itu juga dengan sabar. Maka, mengamalkan la'allakum tattaqun tadi,
puasa yang punya tujuan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah taat, kuat, sabar menjalankan perintah itu. Kalau ini yang boleh kita mohon hidayah Allah Subhanahu wa taala agar diistiqamahkan, dibimbing dalam menjaga nilai-nilai puasa kita itu. Ibaratnya begini, kan sayang kalau kita menanam sesuatu, kita lihat tumbuh dengan baik, kita sirami, dia berbuah, ada hasilnya, tapi kita tidak bisa nikmati. Gara-gara apa? Dibatalkan oleh hal-hal yang sebenarnya sangat sepele. Dan hal yang mampu kita upayakan dalam hal puasa, pahalanya jelas ada. Tidak batal puasanya. Tapi dikalahkan oleh hawa nafsu yang selalu menggibah tadi, berkata-kata rendah tadi. Saya sengaja mengilustrasikan demikian pemirsa sekalian, agar kita mampu menjaga betul nilai ibadah puasa kita ini. Untuk itu pemirsa sekalian, ayo senantiasa kita saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita amalkan bisa mendorong kita, menguatkan kita menjaga nilainya ini. Ini ada sebuah kekuatan. Itulah sebabnya pada poin yang saya sudah sampaikan adalah harus jelas benar tujuan disyariatkannya ibadah ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dalam ayat itu kita ingat, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kemampuan atau ketegaran, imtisalu awamirillahi, menunaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang biasa tambahkan semampu kita kalau ketaatan. Dan kemampuan wajtinabu nawahihi, kekuatan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau ini tidak ada istilah sesuai kemampuan. Tidak ada. Dia mutlak. Karena kapan kita melanggar, maka dia dosa. Itu bedanya pemirsa sekalian. Jadi, imtithalu awamirillahi biqadri quwwati, sesuai saja kemampuan kita, sehingga itulah ada derajat manusia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat nantinya. Tapi kalau ijtinabu nawahihi, kesabaran meninggalkan larangan-larangan Allah itu mutlak. Kita tidak bisa berkata ya kalau bohongnya sih bisa. Tapi ghibahnya ini tidak bisa saya tinggal. Kenapa? Benar. Yang kedua, dia tidak seide dengan saya. Ada niat seperti itu saja, tetap merendahkan nilai ibadah yang kita amalkan puasa ini. Jadi sehingga kita berkata demikian, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan maunah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan kita sendiri ada sebuah pikiran yang jelas, kesegaran, lahir dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, sehingga berani meninggalkan. Kalau saya mampu meninggalkan makan dan minum, saya juga mampu dan harus meninggalkan al-kidhib, dusta. Kalau saya sudah mampu dusta, meninggalkan itu agar puasa tidak hanya menahan lapar dan minum, maka saya juga mampu meninggalkan ghibah. Kalau ini sudah mampu saya amalkan, maka saya juga mampu meninggalkan namanya namimah,
mengadu domba. Bicara di sini punya kepentingan, di sini punya kepentingan. Semuanya mau untung. Tidak punya pendirian itu. Saya juga mampu tinggalkan ini. Kemudian yang berikutnya, kita mampu meninggalkan su'udzon, berburuk sangka kepada seseorang. Orang yang buruk sangka artinya masih ada yang kotor di kita. Maka mulai puasa Ramadan mudah-mudahan kita mampu tidak sekedar mampu menahan makan dan minum, tapi menjadi momen inspirasi kita untuk meyakinkan diri ada peningkatan dalam menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbatas pemirsa sekalian yang bisa kami sampaikan, oleh karenanya mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.